pada tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarneveldt didirikan Komisi Perdagangan bernama Verenigd Oost-Indische Compagnie atau disebut VOC yang dalam bahasa Indonesia Perkumpulan Dagang Hindia Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertama di Banten yang dikepalai oleh Francis Woodcock. Tujuan dari bentuknya VOC di Indonesia menghindari persaingan dagang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya, membantu dana pemerintah Belanda dan yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda, menjalankan perintah sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Untuk mengatasi perdagangan di Indonesia dan dapat melaksanakan tugas dengan leluasa, maka VOC diberikan hak-hak istimewa, hak oktroi dan pemerintah Belanda yang meliputi hal berikut: A. Hak monopoli perdagangan, B. Hak mencetak dan mengedarkan uang, C. Hak mengangkat dan memperhatikan pegawai, D. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja, E. Hak memiliki tentara sendiri, F. Hak mendirikan benteng, G. Hak menyatakan perang dan damai, H. Hak memerintah di negeri jajahan. Dengan hak istimewa tersebut menyebabkan perkembangan VOC sangat pesat. Perdagangan Portugis di Indonesia dapat didesak. Sebagai bukti keberhasilan itu, pada tahun 1605, VOC berhasil menguasai benteng ketahanan Portugis di Ambon. Kemudian namanya diganti menjadi Benteng Victoria. Dengan adanya peristiwa tersebut, kekuasaan Portugis di Maluku terdesak. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat di Indonesia Timur. VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Pada tahun 1605, VOC membantu Sultan Baudullah mengusir Portugis dari Maluku. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, VOC menerapkan kebijakan sebagai berikut. A. Kontinenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. B. Ekstripasi, yaitu hak VOC untuk menambang pohon rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot. C. Pelayaran hongi atau hongi tachen, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya. Untuk mengusung kepentingan VOC, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yaitu Peter Booth 1610 sampai 1614 oleh Hiram Zeventine. Orang-orang VOC mulai menampakkan sifatnya yang congkak, kejam, dan ingin menang sendiri. VOC ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya melalui monopoli perdagangan. Untuk dapat menguasai Jakarta, J.P. Kong kemudian membangun benteng-benteng di sekitar loji VOC sehingga loji semakin besar. Bahkan pada tahun 1619, VOC menyerbu dan membakar kota Jakarta. Di atas reruntuhan kota itu kemudian dibangun kota baru yang dinamakan Batavia. Dengan dibangunnya benteng-benteng dan loji-loji sebagai pusat kegiatan VOC, maka jalur-jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara telah dikendalikan oleh VOC.